Kalau kamu nonton video ini, kemungkinan besar kamu lagi capek sama hidup yang pas-pasan. Tenang, kamu nggak sendirian. Dan kamu akan terkejut ketika tahu, ternyata gaji UMR pun bisa bikin hidup jauh lebih aman dari yang kamu kira. Cerita dimulai dari seseorang yang hidupnya sederhana. Bangun pagi ketika kota masih gelap, naik motor atau angkot ke tempat kerja, pulang sore dengan tubuh yang lelah. Setiap tanggal 1 terasa seperti hari paling ditunggu, tetapi juga hari paling menyakitkan. Gaji masuk, tapi hanya singgah sebentar. Baru diterima sudah langsung mengalir keluar. Kontrakan, listrik, air, bensin, pulsa, makan, cicilan, dan kebutuhan lain yang kadang muncul tanpa permisi. Dia tidak boros. Bahkan kadang dia merasa hidupnya terlalu sederhana, tapi tetap saja uangnya seolah menguap. Kadang dia bertanya dalam hati, dengan gaji segini, apa mungkin sih saya bisa merdeka finansial? Atau setidaknya hidup tanpa ketakutan setiap akhir bulan? Pertanyaan itu datang bukan karena ingin jadi kaya raya, tapi karena jujur merasa lelah. Lelah terus merasa terjebak. Lelah merasa hidupnya hanya putar ulang. Kerja, capek, gajian, habis, ulang lagi. Yang membuatnya makin cemas adalah membandingkan diri dengan orang lain. Sosial media penuh orang yang hidupnya tampak lebih bebas. Ada yang bisa liburan, bisa ganti HP, bisa beli barang-barang yang dia tahu tidak sanggup dia beli. Kadang ia berpikir, mungkin merdeka finansial itu cuma mimpi bagi orang dengan gaji besar. Tapi suatu hari, ia melihat hal yang mengubah cara pandangnya. Ia melihat seseorang yang gajinya mungkin tidak jauh berbeda dengan dirinya, tapi hidupnya jauh lebih tenang. Punya tabungan kecil, tidak panik tiap akhir bulan, tidak terjebak banyak cicilan, dan terlihat lebih damai. Dari situ ia mulai bertanya ulang, apa selama ini masalahnya ada pada gajinya, atau cara dia mengatur hidupnya? Pertanyaan kecil itu menjadi titik awal perjalanan panjangnya. Untuk pertama kalinya, dia mulai percaya bahwa mungkin, hanya mungkin, merdeka finansial bukan hanya untuk mereka yang berpenghasilan besar, tapi juga untuk orang biasa jika dia mau mengubah caranya melihat uang. Perjalanan ini mulai benar-benar berubah ketika ia mulai jujur melihat pola hidupnya sendiri. Selama ini ia berpikir dirinya tidak boros. Tapi ketika mulai mencatat pengeluaran, barulah semuanya terlihat jelas. Ada kopi harian yang diam-diam memakan 300.000 per bulan. Ada ongkir makanan online yang lebih mahal dari makanannya. Ada langganan aplikasi yang sebenarnya tidak pernah ia buka. Ada cicilan kecil-kecil yang kelihatannya ringan, tapi jika digabung jadi beban yang berat. Hal-hal kecil itu selama ini tidak pernah ia anggap masalah. Ah, cuma 20.000, pikirnya. Ah, cuma 30.000. Tapi ia lupa satu hal, uang bocor bukan hanya soal nominal, tapi soal frekuensi. Dan kebiasaan kecil yang dilakukan setiap hari ternyata lebih mematikan daripada satu pengeluaran besar sekali-sekali. Ketika ia melihat total pengeluarannya selama 1 bulan, ia terdiam lama. Bukan karena marah, tapi karena kaget. Selama ini ia merasa gajinya tidak cukup, padahal masalah sebenarnya adalah uangnya berjalan tanpa arah. Dari sinilah perubahan kecil dimulai. Ia menutup satu kebocoran kecil, lalu satu lagi, mengurangi pesan makanan online, menyetop langganan tidak penting, menunda keinginan beli barang yang sebenarnya bukan kebutuhan. Dan yang mengejutkan, ketika ia mulai mengontrol hal-hal kecil itu, tiba-tiba ada ruang bernafas. Ada sisa uang, meski sedikit, tapi itu pertama kalinya ia merasakan punya pilihan. Dengan uang sisa itu, ia mulai menabung sedikit demi sedikit. Pertama hanya 20.000, lalu 50.000, lalu 100.000. Bukan angka besar, tapi untuk pertama kalinya ia merasa memegang kendali. Kesadaran itu mengubah banyak hal dalam dirinya. Ia mulai percaya bahwa merdeka finansial bukan soal kaya raya, tapi soal bisa mengambil keputusan tanpa rasa takut. Ia merasa hidupnya mulai membaik bukan karena gajinya naik, tapi karena ia berhenti membiarkan uangnya menghilang begitu saja. Beberapa bulan berlalu. Meski gajinya masih sama, hidupnya rasanya berbeda. Ia mulai punya dana darurat kecil. Tidak besar, tapi cukup untuk membuatnya tidak panik jika uang mendadak harus keluar. Ketika HP-nya rusak, ia tidak lagi stres seperti dulu. Dana darurat itu menahan guncangan kecil yang dulu terasa seperti bencana. Rutinitasnya pun berubah. Ia mulai memisahkan uang begitu gajian, bukan menunggu sisa di akhir bulan. Ia mulai punya kelompok pengeluaran, untuk kebutuhan harian, untuk tabungan, untuk sedikit hiburan, dan untuk masa depan. Dia tidak lagi menghabiskan uang tanpa sadar. Setiap rupiah yang keluar kini punya alasan. Yang membuat hidupnya semakin membaik adalah ketika ia menyadari bahwa gaji bulanan tidak harus jadi satu-satunya sumber uang.
Ia mulai belajar skill kecil-kecilan. Editing video, desain sederhana, ikut jualan online, kadang bantu teman buat konten. Dari situ ia mulai dapat tambahan. Tidak besar tapi stabil. Ada minggu ia dapat 150.000, ada yang 300.000, bahkan pernah 500.000. Tambahan kecil ini membuat dunianya berubah. Bukan karena jumlahnya besar, tapi karena ia merasa tidak lagi bergantung sepenuhnya pada satu sumber. Untuk pertama kalinya dalam hidup, ia merasa punya kekuatan untuk menambah penghasilan, bukan hanya menunggu atasan menentukan nasibnya. Pelan-pelan, rasa sesak yang dulu selalu ada di dada mulai hilang. Hidupnya masih sederhana, tapi tidak lagi penuh kekhawatiran. Ia mulai melihat masa depan sebagai sesuatu yang mungkin dicapai, bukan sesuatu yang menakutkan. Di bagian terakhir perjalanannya, ia melihat kembali semua proses yang sudah ia lalui. Ia sadar satu hal penting. Merdeka finansial bukan hadiah, bukan keajaiban, bukan sesuatu yang muncul tiba-tiba. Merdeka finansial adalah kebiasaan kecil yang dilakukan terus-menerus, bahkan ketika orang lain tidak melihat. Ia kini paham bahwa gaji UMR bukan hambatan, yang menentukan bukan angkanya, tetapi strategi. Ia melihat bagaimana hidupnya yang dulu penuh ketakutan berubah menjadi lebih stabil. Ia punya dana darurat, ia punya tabungan, ia punya penghasilan tambahan. Ia berhenti ikut-ikutan gaya hidup orang lain, ia punya kontrol atas uangnya, dan yang paling penting, ia punya ketenangan. Mungkin ia belum kaya raya, mungkin ia belum punya rumah atau mobil, tapi ia bebas dari rasa takut setiap akhir bulan. Ia tidak lagi cemas kalau ada kebutuhan mendadak. Ia punya skill yang membuatnya bisa berkembang. Ia punya masa depan yang jelas. Dan di titik itu, ia akhirnya mengatakan pada dirinya sendiri, ternyata merdeka finansial dengan gaji UMR itu memang bisa. Bukan karena ajaib, tapi karena aku berani mulai, meski langkahnya kecil. Dan dari sinilah perjalanannya menuju masa depan yang lebih besar baru benar-benar dimulai.